wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 11 BKJ Aksio. Saya Jatra. Saya Okta, saya Alica. Saya Alvin. Di sini kami akan membahas tentang perjanjian Linggarjati. Tonton video sampai habis ya. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang dicapai antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda tidak serta-merta mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan mengirimkan pasukan militernya, yaitu Nica, yang menimbulkan konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, berbagai upaya diplomasi telah dilakukan. Salah satunya yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ini didasari oleh keinginan Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional. Waktu dan tempat berlangsungnya Perjanjian Linggarjati berlangsung dari tanggal 10 hingga 15 November 1946 di Linggarjati, sebuah desa di dekat Cirebon, Jawa Barat. Perjanjian ini kemudian secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Linggarjati dari pihak Indonesia. Yang pertama ada Sultan Syahrir, kedua ada Amir Syarifuddin, yang ketiga ada Susanto Tirto Projo, yang keempat ada Muhammad Roem. Dari pihak Belanda ada Wim Schermerhorn, yang kedua ada Hubertus Johannes van Mook, yang ketiga ada Sieeke de Boer, dan yang terakhir ada Lord Kilian. Isi Perjanjian Linggarjati. Pertama, pengakuan wilayah. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat. Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk Republik Indonesia Serikat yang akan terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Republik Indonesia sendiri, dan berada dalam Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Ketiga, kerjasama. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama dalam kerangka Uni Indonesia Belanda yang bersifat bebas dan bekerja sama di bidang ekonomi, pertahanan, serta urusan luar negeri. Keempat, penarikan pasukan Belanda. Belanda akan menarik pasukannya dari wilayah Indonesia secepatnya setelah kesepakatan ini dijalankan. Selanjutnya yaitu dampak dari Perjanjian Linggarjati. Yang pertama ada awal diplomasi panjang menuju pengakuan kedaulatan. Meskipun Perjanjian Linggarjati gagal diimplementasikan secara penuh dan konflik terus berlanjut, perjanjian ini merupakan langkah awal dari rangkaian perundingan dan diplomasi panjang yang pada akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan di Indonesia pada konferensi meja bundar di Den Haag pada Desember 1949. Dampak selanjutnya yaitu lahirnya konflik baru. Meskipun perjanjian ini sempat meredakan konflik, ketegangan antara Indonesia dan Belanda kembali meningkat, yang kemudian memicu agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya ada ketidakpuasan di kedua pihak. Di Indonesia ada ketidakpuasan dari kalangan nasionalis dan juga kelompok pejuang kemerdekaan yang merasa bahwa pemerintah Republik Indonesia terlalu banyak memberikan konsesi kepada Belanda. Di sisi lain, Belanda merasa bahwa mereka belum mendapatkan jaminan yang cukup untuk kepentingan ekonomi dan politik mereka di Indonesia. Yang terakhir ada pembentukan negara Indonesia Serikat atau RIS. Penjajahan ini mencetuskan pembentukan negara Indonesia Serikat yang merupakan suatu negara federal di mana Republik Indonesia merupakan suatu negara bagian. Nah, itu tadi penjelasan tentang Perjanjian Linggarjati dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.